pokoknya cuan terus cuk. Update BTC untuk bulan Juni setelah kemarin tutup candle mingguannya kembali merah, dan yang kemarinnya sempat tembus 32 ribuan di dalam semalam dibanting sampai 30.000 lagi, bahkan di bawah 30.000. Sekarang posisinya di 29.900-an. Kita cek bareng titik-titik kritisnya di mana, apakah mungkin bakalan longsor lagi atau ada recovery dulu, naik dulu. Cek bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dari time frame bulanan. Di sini pergerakan BTC bulanan pakai indikator Ichimoku beserta CCI. Ini di konten analisa belajar teknikal sudah ada, cek ya di atas. Untuk konten-konten ini baik Ichimoku maupun CCI-nya. Gambaran Ichimoku bulanan tetap sama, masih bull. Ya, bulanannya itu Ichimoku bull. Di sini Tenkan Kijun ini masih seperti ini, masih sama. Ini Chikou span-nya juga masih di atas candle, Kumo masih di bawah candle juga. Semuanya masih bull. CCI 50 mulai bergerak turun di bawah garis 100, mulai terjadi distribusi ya untuk CCI 50-nya, cuman secara garis besar ini pun masih tertahan di support. Saya hapus dulu Ichimoku-nya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini pun masih berada di support. Meskipun teman-teman bisa lihat kemarin bulan Mei ini candlestick-nya turunnya, closing-nya di bawah candle-candle sebelumnya, cuman masih berada di area support ya. Closing-nya kemarin di area sekitar 31.760-an. Ini untuk closing candle Mei. Dan kita akan lihat bulan Juni ini gimana nanti ya, kurang lebih. Tapi ini kalau misalnya kondisi sekarang masih tetap berada di area garis supportnya. Itu dari time frame bulanan. Belum ada pergerakan yang signifikan. Kalau mau keluar dari zonanya support ini, kotak hijau ini setidaknya ada di area kisaran di atas 35.000. Mungkinkah sampai ke situ? Kita lihat bareng-bareng. Kita turunkan time frame-nya supaya bisa lihat lebih detailnya. Oke, ini gambaran di time frame mingguan, weekly. Teman-teman bisa lihat dengan jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 minggu beruntun masih merah. Ini posisinya minggu ini bagaimana? Setelah sempat 32.000 dibanting lagi turun. Kita nggak tahu ya, ini dalam beberapa hari ke depan. Tutup candlenya mudah-mudahan sekali lagi berharapnya bisa hijau supaya rebound dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat terlepas dari Ichimoku-nya dan CCI 50, CCI 50 ini sudah oversold di area di bawah garis minus 100, yang artinya sudah secara indikator siap untuk dibeli lagi, siap diakumulasi. Ichimoku-nya di time frame weekly ini sudah bearish total ya. Tenkan Kijun-nya di atas, Tenkan di bawah, terus Kumo-nya di atas candle, Chikou span juga di bawah candle. Ini semuanya totally bearish, kecuali Kumo-nya masih warna hijau. Kalau misalnya merah tambah parah bullishnya kisarannya, bearishnya. Intinya dari Ichimoku maupun CCI 50 semuanya belum ada indikasi apapun. Sekarang kita lihat dari sisi candlestick-nya di sini secara detail ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Satu, ini membentuk hammer. Meskipun hammernya itu merah ya, itu ada sedikit indikasi pembalikan arah. Itu pertama. Yang berikutnya di sebelah sini kembali membentuk hammer yang lebih kecil, meskipun masih merah, pembalikan arah. Dan yang terakhir ini hammer lebih mini lagi, alias indikasi pembalikan arah. Tapi sekali lagi 1, 2, 3 semuanya merah, yang artinya saya pribadi mengharapkan kalau bisa minimal banget hammer tapi warna hijau, sehingga lebih mengkonfirmasi pola pembalikan arahnya. Plus kalau teman-teman lihat di 3 candle ini, meskipun merah tapi dia penurunannya mulai tipis ya. Itu posisinya ini sedikit hal yang positif di time frame mingguan dari Bitcoin.
Nah, kita akan tunggu di minggu ini seperti apa, sementara masih tidak menyenangkan karena ini inverted hammer ya, hammer terbalik, artinya tertolak juga ini karena upper shadow-nya panjang banget. Kita akan lihat detailnya lagi, saya turunin lagi time frame-nya untuk ngerti titik-titiknya seperti apa. Tapi saat ini support terbawahnya ada di beberapa minggu sebelumnya, sekitar 3 minggu sebelum ini ada di area lowernya di kisaran 25.000. Itu untuk support terdekatnya, kemarin ada di area sekitaran 27.000 sekian, hampir ke 28.000 untuk support terdekatnya. Titik tertingginya untuk mingguan harapannya ya keluar dari zona support ini di kisaran di atas 35.000. Buat saya areanya ada 36.000. Bisa di atas itu maka potensi kembali ke 40.000 lebih besar. Itu kita lanjut ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini saya akan menghilangkan Ichimoku dan CCI 50-nya supaya masuk ke hal yang lebih detail lagi, supaya kelihatan detail-detailnya ya, setidaknya untuk acuan di bulan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelumnya, setelah ini di candle ini naik kencang sampai dengan 32.000 dan ditahan sedikit 32.000-nya di sini. Ternyata dalam waktu semalam dibanting. Ini benar-benar cuma semalam ya, bukan sehari semalam, karena dari malam sekitaran jam 10 atau jam 11 gitu dibanting sampai dengan pagi ke 29.300-an ya. Itu benar-benar semalam. Dan kalau kita detail ngelihat di sini time frame daily, teman-teman bisa lihat ini MA-nya saya pakai MA konten di atas ini ya. MA 10, 20, 50, 100, 200. Teman-teman bisa lihat ini tertahan di MA 10 dan 20-nya. Sementara berjuang di situ. Kalau misalnya nggak kuat di atas itu dalam sampai dengan jam 7 besok pagi ada kemungkinan disorong ke bawah lagi. Area MA-nya itu 10-20 di area sekitaran 29.900-an. Ya kurang lebih harus bertahan di area 30.000, syukur-syukur di atas 30.000. Kalau sampai besok jam 7 pagi bisa bertahan di area 30 di atas 30.000 maka ada potensi ini akan mantul naik lagi ya. Nanti akan kita bahas mantul naiknya kurang lebih ada resisten di mana aja. Ini dari time frame daily, singkatnya seperti ini, dan kalau kita lebih teliti lagi sebetulnya ini MA 10 dan 20-nya hampir berpotongan, alias sebetulnya golden cross. Secara singkatnya itu ada potensi kenaikan ya, itu intinya indikasi yang positif lah, dengan catatan harga harus di atas 30.000 itu wajib jam 7 besok pagi. Ini di time frame daily ada sedikit potensi rebound. Ya, dengan sedikit syarat tadi. Kita lanjut di 4 jaman supaya lebih ngerti ini support resistennya di mana biar lebih detail. Oke, ini di time frame 4 jaman, di sini MA-nya baru lebih jelas lagi. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini ya area ini. Di sini. Di area ini teman-teman lihat di MA yang ini, yang orange ini ya. Ini jadi pertahanan yang cukup kuat, nggak kuat nembus dari kemarin nih di sini. Dan ini akhirnya teman-teman bisa lihat tertembus di sini. Dan di sini kalau lebih detail, nih MA 100-nya jadi pertahanan yang cukup kuat. Kalau teori ini berlanjut ya, jadi pertahanan yang kuat, ada kemungkinan karena yang sebelumnya jadi resisten yang kuat, sekarang harusnya secara teori menjadi support yang cukup kuat. Kita akan tunggu ini, karena ini setelah dilewati, ini baru pertama kalinya dites. Nah, jadi ada kemungkinan ada pantulan dulu. Nah, kita akan lihat kalau misalnya pantulan itu syaratnya gimana di sini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah kembali lagi hammer merah, tapi sayangnya merah. Diikuti sebelahnya adalah spinning bottom. Dua hal ini adalah pola pembalikan arah, tapi karena candlenya masih merah, ini belum terkonfirmasi. Lebih bagus kalau hijau. Tapi sebelahnya di time frame 4 jam ini ada satu candle hijau yang cukup signifikan. Badannya ya, bukan ekornya. Badannya cukup signifikan. Yang akhirnya harganya kembali terpantul di atas MA 100. Jadi kita nggak ngerti dan beberapa jam ke depan seperti apa. Sekarang kisaran jam 5:30 waktu ini dibuat, video ini dibuat.
kita akan tunggu sebelahnya. Kalau lihat dari candlenya ini aja, formasi candle aja ya, kita nggak ngeliat yang lain. Seharusnya candle berikutnya ada potensi, candle berikutnya ada potensi recover, naik dulu. Tapi ada poin-poinnya, resistennya di mana? Dari pengalaman sebelumnya, resisten itu ada di area, kalau mau istilahnya mau selamat ya, mau lihat dari sebelum-sebelumnya itu 30.600 itu hal yang pasti. 30.600 di sini kurang lebih itu berarti di area ini MA merah 30.600, MA 10. Yang berikutnya mirip-mirip dengan MA yang biru 31.000, tapi saya lebih senang bahas ke 31.200 sampai 31.400 ya di sini. Ini jadi resistennya. Jadi ini kalau misalnya mantul targetnya nyampe ke 3602 alias MA10 yang merah ini. Berikutnya ada di MA20 alias 31.000. Yang berikutnya resistennya ada di 31.200 sampai dengan 31.400. Kalau bisa di atas itu baru lanjut ngetes lagi di 32.000. Dan bisa lebih menguat lagi kalau tutupan candlestick-nya minimal di satu harian lah, harian. Bisa di atas ini, MA 200 di time frame 4 jam ya. Di atas 32.000 tutupan di minimal 4 jam lah, nggak usah yang harian, itu ada potensi sangat bagus untuk melanjutkan penguatan setidaknya ke area di 36.000. Ini gambaran singkatnya. Saya nggak akan membahas supportnya karena supportnya di konten sebelumnya masih mirip ya, tadi juga sudah saya sebutkan. Saya lebih tertarik bahas resistennya karena menurut saya pribadi, menurut analisa saya ya, belum tentu betul, selalu Dior dan disclaimer on, ada kemungkinan menguat dalam beberapa jam setelah ini ya, setelah konten ini dibuat. Koin yang lainnya gimana kalau Bitcoinnya menguat? Di sini saya akan bahas mengenai BTC DOM. BTC DOM-nya ini posisinya sekarang masih di area resistennya, masih mundar-mandir di sana aja ya, di hijau ini, dan ini saya pakai MA juga biar lebih kelihatan. Sebetulnya agak membentuk zona double top sih di sini, cuman kita akan menantikan apakah akan sideways atau bahkan menguat lagi, karena kalau kita lihat dari market cap-nya BTC DOM ini jelas cenderung menguat di sini. Ini berita yang cukup buruk ya buat ALT coin atau koin-koin di luar Bitcoin. Dan kalau mau amannya teman-teman tradingnya ya di Bitcoin aja di sini. Kalau rebound, tapi kalau rebound naik ya teman-teman bisa coba ALT coin. Jangan ambil yang sudah tinggi, tapi ambillah yang belum naik terlalu tinggi ya. Dan ini sementara nih mencoba menguat lagi di 30.000. Kita akan nantikan bareng-bareng. Dan sekali lagi jangan berpatokan sama futures terus. Teman-teman bisa masuk ke ETF dan itu pun legit. Turun pun bisa mendapatkan untung. Teman-teman bisa cek di konten yang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.